Halo teman-teman, selamat datang lagi dalam channel Barky Vida. Halo semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman ya. Jadi pada video kali ini agak sedikit berbeda nih teman-teman dari video-video biasanya. Karena pada video kali ini saya ingin sharing dan berbagi pengalaman kepada teman-teman semua. Nah, jadi pada video kali ini saya sesuai dengan judul dan thumbnail video mengenai bagaimana sih caranya agar cacing sutra ini dapat bertahan lama teman-teman, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman udah pada tahu ya, cacing sutra ini kan merupakan salah satu pakan alami yang sering digunakan oleh para penghobi maupun para pecinta ikan hias untuk dijadikan sebagai pakan ikan hias teman-teman. Nah, mungkin teman-teman pernah nggak sih mengalami kalau cacing sutra teman-teman ini cepat mengalami pembusukan atau mengalami mati, habis itu mengeluarkan bau busuk yang tidak mengenakan. Termasuk saya juga pernah seperti itu teman-teman. Nah, jadi pada video kali ini saya akan sharing nih dan memberikan pengalaman bagaimana sih caranya agar cacing sutra ini dapat bertahan lama teman-teman, seperti itu. Nah, jadi kita nih sama-sama berdiskusi lah. Jadi saling bertukar informasi teman-teman. Jadi kalau misalkan saya ada yang salah, ataupun ada yang keliru, ataupun ada yang mau ditambahkan, ataupun teman-teman punya versi berbeda, silakan aja nih tulis aja di kolom komentar teman-teman. Karena biar penonton yang lain juga ikut melihat juga nih teman-teman. Karena pada video kali ini lebih kayak berdiskusi aja nih teman-teman ya. Oke? Jadi bagaimana sih caranya agar cacing sutra ini dapat bertahan lama atau tidak mudah mati teman-teman. Jadi sebelum teman-teman membeli cacing sutra, yang pertama kalian mempersiapkan itu adalah, yang pertama yaitu adalah wadahnya. Oke, wadah untuk menyimpan cacing sutra teman-teman. Nah, wadah untuk menyimpan cacing sutra itu yang saya pertama kali lihat nih, waktu pertama kali beli di pusat cacing sutra yang ada di daerah kota Tangerang nih teman-teman. Mereka itu menggunakan kolam yang cukup lebar dan juga cukup luas teman-teman, dengan kedalaman sekitar kurang lebih semata kaki orang dewasa teman-teman, semata kaki orang dewasa teman-teman, seperti itu. Nah, kalau untuk kalau buat teman-teman yang mempunyai lahan yang cukup luas atau teman-teman ingin membuat kolam untuk menyimpan cacing sutra, silakan boleh. Nah, namun teman-teman yang mempunyai keterbatasan lahan seperti saya ini teman-teman ya, yang mempunyai keterbatasan, kalian bisa menggunakan beberapa wadah nih. Di antaranya yang pertama bisa menggunakan box container, lalu bisa menggunakan toples plastik, lalu bisa menggunakan bak ember dan lain sebagainya. Yang penting wadah ini bisa menampung cacing sutra ini teman-teman. Nah, tenang ini teman-teman, saya akan tunjukin nih tempat penyimpanan cacing sutra saya ini setelah penjelasan ini ya teman-teman ya. Tenang aja. Oke, jadi dalam hal wadah diusahakan itu wadahnya itu tidak boleh kalau bisa wadahnya itu lebih luas dibandingkan dengan jumlah cacing sutra yang kalian beli teman-teman. Kenapa? Kalau kalian misalkan mempunyai wadah yang sempit, lalu juga jumlah cacingnya lebih banyak dibandingkan dengan wadah yang disediakan, maka akan terjadi penumpukan teman-teman. Nah, terjadi penumpukan ini malah akan menyebabkan cacing sutra ini akan mengalami pembusukan teman-teman. Di mana pembusukannya di bawah dasar cacing sutra ini teman-teman. Jadi penumpukan yang terlalu banyak itu buat cacing sutra itu tidak bagus teman-teman. Maka dari itu diusahakan wadahnya itu lebih besar dibandingkan dengan jumlah cacing sutra yang kalian beli teman-teman. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi yang kedua yaitu adalah yang kalian harus persiapkan, yaitu adalah aerator ataupun mesin pompa ikan teman-teman. Kenapa dibutuhkan aerator ataupun mesin pompa ikan? Karena di habitat aslinya cacing sutra ini berada di perairan yang mengalir teman-teman, yang berarti kadar oksigen di sana juga bagus teman-teman, seperti itu, sehingga cacing sutra itu bisa dapat bertahan lama dan tidak mudah mati teman-teman, seperti itu. Nah, dengan adanya aerator ataupun mesin pompa ikan ini dapat meningkatkan kadar oksigen yang ada di air teman-teman. Hal ini membuat si cacing sutra ini dapat bertahan lama teman-teman. Mungkin teman-teman bertanya, bisa nggak sih hidup nggak usah pakai aerator ataupun nggak usah pakai mesin pompa ikan? Itu sebenarnya bisa, cuman ya itu cepat mati pasti teman-teman. Nggak lama pasti cepat mati.
pasti kalau kalian perhatikan ya, pasti cacing sutranya itu bakal menyebar gitu, kayak mencari oksigen gitu. Nah, seperti itu teman. Maka dari itu disarankan nih untuk menggunakan aerator ataupun mesin pompa ikan, teman-teman. Seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu ada pakannya nih. Kalau untuk biar dapat bertahan lama si cacing sutra ini, jangan lupa dikasih pakan juga teman-teman. Nah, pakan ini bisa menggunakan pakan pelet seperti yaitu adalah pakan pelet yang rendam atau yang bubuk teman-teman. Nah, biasanya saya itu menggunakan pakan pelet yang bubuk yaitu teman-teman, atau yang tenggelam seperti itu. Atau bisa juga menggunakan pakan seperti yang saya lihat ya di artikel maupun di YouTube itu, mereka itu banyak menggunakan ampas tahu, ada yang menggunakan timun, ada yang menggunakan sayuran yang difermentasi. Lalu juga di artikel saya juga membaca bisa juga menggunakan pepaya teman-teman, seperti itu, biar ada pakannya juga nih si cacing sutra ini, seperti itu. Dan hal ini juga membantu agar cacing sutra ini tidak mudah mati teman-teman, seperti itu. Lalu yang keempat nih, yang keempat itu adalah air. Air itu merupakan salah satu komponen yang paling penting agar dapat membuat cacing sutra ini dapat bertahan teman-teman. Karena cacing sutra itu kan yang tadi saya bilang di awal, dia itu kan merupakan tinggal di habitat yang memiliki kadar oksigen yang baik. Nah, maka dari itu air ini merupakan salah satu komponen yang penting karena di dalam air itu terdapat kandungan oksigennya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman apalagi yang menggunakan aerator tidak menggantikan airnya setiap hari, maka yang terjadi adalah si cacing sutra ini mengalami pembusukan yang lebih cepat teman-teman, seperti itu. Maka dari itu bagi yang menggunakan aerator itu diusahakan itu selalu menggantikan airnya teman-teman. Seperti saya ini misalkan nih, saya lihat nih kualitas airnya nih seperti ini ya, saya tunjukin kualitas yang masih bersihnya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, setelah mengalami perubahan nih warna airnya seperti yang ini, nah lalu saya ganti airnya teman-teman, biar oksigen yang ada di air itu dapat digantikan yang lebih baik lagi, seperti itu. Karena kadar oksigen yang warna airnya seperti itu biasanya lebih rendah teman-teman, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mungkin malas capek ganti-ganti air gitu kan, ada nih salah satunya menggunakan mesin filter teman-teman. Jadi kalian tidak perlu lagi nih mengganti air bolak-balik mengganti air teman-teman. Nah, yang buat pakai aerator harus ganti-ganti air teman-teman, biar kualitas dari cacing sutra ini tetap terjaga teman-teman, seperti itu. Nah, lalu kalau mungkin teman-teman banyak yang bertanya nih, berapa lama sih biasanya cacing sutra ini diganti airnya, berapa hari sehari? Oke, nggak tentu sih teman-teman, karena saya melihat kualitas dari warna si air ini. Kalau warnanya sudah mulai tidak baik, maka saya harus ganti teman-teman. Seperti itu sih teman-teman, tergantung dari warna dari kualitas airnya itu sendiri teman-teman. Terus sama saya juga pengen cerita nih, waktu itu saya pernah ke salah satu toko ikan hias teman-teman yang menyediakan banyak banget cacing sutra. Lalu saya tanya nih, Mas, ini berapa hari sehari sih diganti airnya nih pada cacing sutra ini? Dia bilang 4 jam sekali diganti. Bayangin itu teman-teman, kalau sehari ada 24 jam berarti dia gantinya sehari ada 6 kali teman-teman. Bayangin teman-teman ya, seperti itu teman-teman. Nah, itu mungkin penjelasannya secara teori. Nah, saya akan tunjukin cacing sutra yang saya miliki, yang biasa saya jadikan sebagai pakan alami untuk ikan-ikan hias saya teman-teman ya. Jadi jangan kemana-mana ya teman-teman ya, lanjut terus. Oke teman, jadi saya akan tunjukin cacing sutra yang saya miliki, yang biasa saya jadikan sebagai pakan alami untuk ikan hias peliharaan saya teman. Bisa silakan lihat sini. Nah, jadi untuk bantuin meningkatkan kadar oksigen ini saya menggunakan aerator. Teman-teman bisa dilihat ini teman-teman, yang berat ada 1 sama di sini ada 2, berarti ada sekitar, ya benar, ada 2 aerator yang saya gunakan seperti itu. Nah, jadi karena saya menggunakan aerator, berarti otomatis saya harus menggantikan airnya setiap hari teman-teman. Nah, yang dilakukan agar cacing sutra ini tidak mengalami pembusukan teman-teman, atau mengalami mati, seperti itu teman-teman. Lalu untuk berapa banyak airnya, paling segini aja nih teman-teman, segini aja nih tuh.
paling sejari telunjuk lah, segini saya tuh. Jadi nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi juga teman-teman, airnya seperti itu. Lalu buat teman-teman ini bisa lihat kalau jumlah cacing saya ini lebih sedikit, atau istilahnya box kontainer yang ini yang saya pakai ini lebih besar dibandingkan dengan jumlah cacing sutra yang saya beli teman-teman, seperti ini. Nah maka dari itu teman-teman kalau mau beli cacing sutra itu diusahakan wadahnya itu lebih besar teman-teman dibandingkan dengan jumlah cacing yang kalian miliki teman-teman, seperti itu. Lalu untuk pakainya sendiri saya menggunakan ini istilahnya pelet bubuk gini lah, seperti itu. Lalu saya ngasih secukupnya aja, segini ini sebagai pakannya aja. Terus saya tebarin kayak gini, ini saya tebarin gini, gitu. Seperti itu teman-teman, seperti itu. Terus yang paling penting selain itu juga harus selalu diganti airnya teman-teman, apalagi yang tidak menggunakan sistem filter. Karena yang tadi saya bilang kualitas air itu harus benar-benar terjaga teman-teman kalau pengen cacing sutra itu tetap tahan lama atau tidak mengalami pembusukan, seperti itu teman-teman. Karena kalau misalkan kualitas airnya buruk, otomatis akan berdampak juga ke si cacing sutranya itu juga teman-teman. Maka dari itu teman-teman harus perhatikan betul-betul kualitas dari air si cacing sutra ini teman-teman, seperti itu. Nah buat teman-teman yang pengen tahu ciri-ciri dari cacing sutra itu busuk itu adalah dia pertama warnanya akan berubah jadi merah gitu teman-teman, merah. Habis itu baunya itu pasti akan muncul teman-teman, bau kayak bau menyengat dan bau tidak mengenakan teman-teman. Biasanya itu ada cacing sutra yang mati teman-teman, seperti itu. Oke, mungkin itu aja sih teman-teman penjelasan dari video kali ini. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman yang menonton. Dan sekali lagi kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditambahkan, lalu juga ada yang mau ada yang salah apa yang saya bilang, terus habis itu ada yang harus diperbaiki, silakan itu saya di kolom komentar. Terus kalau teman-teman ada versi lain bagaimana caranya agar cupang ini bisa bertahan lama, silakan deh share teman-teman melalui kolom komentar teman-teman, supaya penonton lainnya dan saya juga bisa saling mengetahui atau saling bertukar informasi lah, seperti itu teman-teman. Oke, seperti itu video kali ini. Jangan lupa kalian subscribe dan jangan lupa kalian like video ini, dan jangan lupa kalian share kepada teman-teman kalian. Dan ingat ya teman-teman, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu merupakan salah satu bentuk dukungan kalian terhadap channel ini teman-teman ya. Dan terima kasih apabila dalam video kali ini ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, baik di dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Dan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.